Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentang pembahasan persediaan dalam pengantar akuntansi. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi Anda jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen. Bahasan pada saat ini adalah kita membahas tentang persediaan dari pandangan perspektif periodik atau secara metode periodik ya. Sebelum menonton video ini atau setelah menonton video ini, mohon diberikan like, subscribe, dan komennya, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan saya lebih bersemangat lagi. Nah, pokok bahasan kali ini adalah dasar persediaan, perhitungan biaya produksi, mana yang lebih rendah antara biaya harga pokok atau harga pasar, kesalahan dalam persediaan, analisa dan penyajian laporan. Mengapa pengendalian persediaan penting? Persediaan adalah aset yang signifikan bagi banyak perusahaan, merupakan aset terbesar. Biasanya aset yang merupakan aset yang signifikan ya, dan sangat besar jumlahnya di dalam perusahaan, khusus perusahaan perdagangan maupun perusahaan manufacturing. Persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufacturing. Dia merupakan hal yang sangat penting, aktivitas yang utama di dalam perusahaan dagang dan manufacturing. Ketiga adalah kesalahan dalam menentukan biaya persediaan. Dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Apabila kita menilai persediaan itu terlalu kecil ataupun terlalu tinggi, itu akan menghasilkan suatu laporan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan kesalahan inilah yang perlu kita antisipasi. Keempat, persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian. Yang kedua, penggelapan internal oleh karyawan. Makanya persediaan itu perlu kita lindungi. Apabila dia berada di gudang, harus kita lindungi dari kebakaran dan kecurian. Apabila dia kecurian itu tidak hanya dari pihak luar dan bisa juga pihak internal. Nah, persediaan. Kita akan bicara persediaan. Klasifikasian persediaan, nanti ada produk jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Nanti penentuan kualitas persediaan, pengambilan persediaan fisik, penentuan pemeliharaan persediaan. Nanti identifikasi pembiayaan persediaan atau metode pembiayaan, identifikasi khusus, asumsi arus biaya, laporan keuangan dan pengaruh pajak, dan penggunaan konsisten. Biaya terendah dan tertinggi dari realisasi. Kesalahan di dalam persediaan. Pengaruh laporan rugi laba, nanti ada pengaruh pada laporan rugi laba, pengaruh terhadap posisi keuangan, dan ada lagi nanti akan kita bahas adalah penyajian, analisa penyajian laporan keuangan, analisa penggunaan perputaran persediaan. Nah, pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan perusahaan dagang, satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan perusahaan manufacturing atau sama dengan perusahaan pabrik ada tiga persediaan: bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. Terlepas dari klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan di bawah aktiva lancar dan pada laporan posisi keuangan. Penentuan kuantitas persediaan, menghitung secara fisik persediaan. Ini suatu cara ya. Nanti penghitungan, penimbangan, dan pengukuran setiap jenis persediaan di tangan dilakukan saat usaha ditutup atau usaha itu lambat pada akhir periode akuntansi. Penentuan kuantitas persediaan, penentuan pemilikan barang, barang dalam perjalanan, barang yang dibeli belum diterima, barang yang dijual belum dikirim. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan yang memiliki hak legal atas barang. Legalitas ditentukan berdasarkan syarat penjualan. Kayak barang itu barang ada di dalam perjalanan belum diterima. Ada barang yang dijual belum dikirim. Ya, barang kita udah beli tapi belum kita terima. Barang udah kita jual tapi belum kita kirim. Itu sama ya.
barang dalam perjalanan harus masuk ke dalam persediaan perusahaan yang memiliki hak legalnya. Biasanya barang itu akan masuk sebagai persediaan sesuai dengan hak legal yang dimiliki atas barang tersebut. Penentuan kuantitas persediaan barang dalam perjalanan. VOW shipping point adalah kepemilikan barang berganti kepada pemilik saat bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Makanya barang itu VOW shipping point itu adalah kepemilikan barang itu akan berganti ke pemilik saat barang pengiriman menerima barang dari penjual. Berarti saat barang diterima oleh si pemilik. Sedangkan POB destinasi itu adalah kepemilikan barang tetap di penjual sampai pembeli menerima barang. Masih di pemilik sebelum diterima oleh pembeli. Sedangkan kalau shipping point itu adalah pemiliknya barang berganti pada saat pengiriman menerima barang dari penjual. Ya. Nah, penentuan kuantitas persediaan, penentuan kepemilikan barang. Ada barang konsinyasi. Pada saat berapa lini industri, umumnya untuk memegang barang pihak lain dan mencoba menjual dengan imbalan tanpa ada ambil alih kepemilikan. Itu barang konsinyasi adalah barang yang kita titipkan, kepemilikan tetap di si pemilik barang. Si penjual hanya selaku penjual. Barang disebut barang konsinyasi. Penentuan kuantitas persediaan. Persediaan fisik dilakukan karena dua alasan. Sistem perpektual mengecek ketepatan pencatatan persediaan, menentukan jumlah persediaan yang hilang, bahan baku, tertuang dan menguntil atau karya mencuri. Sistem periodik menentukan persediaan di tangan, menentukan harga pokok penjual untuk periode yang berjalan. Pembiayaan persediaan. Biaya per unit dapat diaplikasikan oleh ke kuantitas di tangan menggunakan metode pembiayaan sebagai berikut. Dalam menghitung nilai persediaan itu ada 4 cara ya, identifikasi khusus, phase in, phase out atau FIFO, less in, phase out atau LIFO, dan biaya rata-rata. Ini asumsi arus biaya. Pembiayaan persediaan, metode identifikasi khusus. Metode arus pembiayaan fisik yang aktual di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus. Untuk memperoleh biaya total persediaan, prakteknya relatif panjang. Kebanyakan perusahaan membuat asumsi atau cost flow asumsi atau asumsi arus biaya mengenai unit mana yang dijual. Nah, pembiayaan persediaan. Contohnya asumsi Griffith Televisi Company membeli 3 televisi 46 in yang sama pada tanggal berbeda dengan harga 700 US dollar, 750 US dollar, dan 80 US dollar. Selama tahun berjalan, Philips menjual 2 unit televisi dengan harga masing-masing sebesar 1.200. Ini ilustrasi purchase pembelian 700, Kumar 750 dan sale 2 dengan harga 2.400. Nah, pembiayaan persediaan. Jika PC menjual TV dibeli pada tanggal 3 Februari atau 2 Mei, maka harga pokok penjualan adalah 700 ditambah 800 dan persediaan akhirnya adalah 750. Yang dijual adalah yang awal dan terakhir. Inventory adalah yang di tengah ya. Ini ending adalah perlakuan khusus. Nah, kalau metode periodik dengan metode FIFO, phase in, phase out, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Berarti barang yang pertama masuk dan pertama juga keluar. Sering paralel arus fisik aktual barang dagang. Umumnya bisnis yang baik memperhatikan untuk dijual unit yang tertua dahulu. Berarti yang pertama masuk dan pertama juga yang keluar. Ini contoh tanggal 1 Januari persediaan awal 20 unit dengan harga 9 US dollar, 3.000 unit. Tanggal 10 Maret pembelian 400 unit
pada tanggal 21 September dengan harga 11 US dollar. Tanggal 18 November dibeli 100 unit dengan harga 12 US dollar. 1000 unit tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. Nah, hitungan FIFO pertama adalah yang keluar adalah 200 kali 9 bulan FIFO Januari. Ya, persediaan adalah 3000, harganya bulan Maret, dan 40.000 adalah 4.400 dan totalnya 10.400 unit dari 1000 unit yang selama tahun tersebut harga pokok barang tersedia untuk dijual. Perhitungan periodik ya. Perhitungan fisik pada tanggal 1 mengungkapkan bahwa 700 unit dari 1000 unit telah terjual. Menggunakan FIFO, unit yang pertama dibeli secara teoritis merupakan unit yang pertama kali dijual. Perhitungan dimulai dari tanggal 1 Januari. Ini 1 Januari ya. Dijual tanggal 30 kita jual 20 unit dari 11.000. Dan berarti persediaan ada tinggal 300 unit dengan harga 3.400 persediaan akhirnya. Nah, periodik. Barang dagang tersedia untuk dijual adalah 10.400, dikurang persediaan akhir adalah 3.400, adalah harga pokok penjualan 7.000. Nah, rangkuman periodik FIFO ini adalah metode periodik ya, dengan metode perhitungan FIFO. Pembelian ini rangkumannya. Harga pokok penjualan adalah 700 unit adalah 7.000 dan persediaan akhir adalah 3.400 adalah 30 unit dari jumlah yang dijual sebanyak 70 unit ya. Ini contoh mungkin bisa teman-teman ketahui. Apabila kurang makanan bisa ditanyakan dari kolom komennya ya. Metode periodik dan FIFO. Ini barang terakhir yang dibeli, yang pertama dijual. Berarti barang yang pertama masuk, yang FIFO, dan yang terakhir keluar adalah FIFO. Dan apabila barang pertama keluar, ada terakhir list in, fees out adalah metode di mana barang terakhir yang dibeli yang pertama keluar. Barang yang terakhir dibeli itulah yang pertama keluar. Sedangkan barang yang pertama masuk itu adalah yang terakhir keluar. Ini kayaknya adalah satu kebiasaan ya. Tapi di dalam accounting ada juga metode yang dipakai terakhir. Tapi jarang berbarengan dengan arus fisik yang sesungguhnya barang megang. Berdasarkan International Financial Report standar, FIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan sekarang karena nilai persediaannya tidak wajar ya pada saat nilai pasar yang berlaku. Ini contoh soal yang tadi menggunakan LIFO, bag terakhir yang dibeli dianggap sebagai bag yang pertama dijual. Ini asumsikan kembali bahwa 70 unit terjual selama tahun ini ya, sama ya dengan soal yang tadi. Ini periodiknya. Jumlah persediaan yang tersedia adalah 10.400 dengan 10.000 unit. Yang kejual kita jual dulu yang pertama, yang terakhir adalah yang datang 18, yang kedua adalah tanggal 21, dijual 400, 500. Persediaan akhir adalah 28 ya. Nah, barang tersedia yang dijual itu adalah dikurang 2.800, berarti harga pokok penjualan 7.600. Inilah rangkumannya. Dan ini jarang dipakai di Indonesia ya. Yang dipakai itu adalah FIFO dan metode rata-rata. Di dalam satu perusahaan itu bisa dua metode terhadap unit yang dihitung. Persediaan tergantung dengan kuantitas persediaan dan tergantung jenis dari persediaan.
Metode average plus biaya rata-rata dan mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata timbang yang terjadi. Asumsi barang bersama dengan dalam sifatnya, mengaplikasikan biaya unit rata-rata pertimbang ke unit yang tanggal untuk menentukan nilai persediaan akhir. Sama dengan soal yang tadi. Metode periodik biaya rata-rata didasarkan pada biaya rata-rata dari unit yang diidentifikasi. Oke, ini contoh yang tadi 10.400 barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia dijual. Ada 10.000 dibagi 400 dibagi 10.000 adalah harga pokok per unit ada 10 US dollar per 40 rata-ratanya. Barang yang sedia untuk dijual ada 10.400, kurangi dengan persediaan akhir adalah 10 dolar 4 dikali 30 dapat 3.120, maka harga pokok adalah 7.260. Untuk verifikasi jumlah ini kalikanlah 70 unit dijual dengan 10 dolar per 10 per 4 dolar untuk memperoleh hasil yang sama yaitu 7.280. Nah, pengaruh laporan keuangan. Keuntungan utama periode FIFO adalah bahwa dalam periode inflasi harga pokok yang dialokasikan persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. Kalau kelemahan metode LIFO adalah bahwa dalam periode inflasi harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir itu kemungkinan kurang dibandingkan dari harga pokok saat ini. Nah, pengaruh pajak dalam periode inflasi, FIFO persediaan dan laba bersih lebih besar. Sedangkan LIFO pajak penghasilan lebih rendah. Makanya di Indonesia itu tidak dipakai ya metode LIFO, tapi metode rata-rata dan metode FIFO. Penggunaan arus biaya secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten, meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan. Meskipun konsistensi diutamakan, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan spesial. Maksudnya di sini adalah di dalam akuntansi itu adalah apabila setelah memakai satu sistem atau metode dan itu harus konsisten dan berkelanjutan. Tidak bisa tahun ini adalah metode rata-rata, tahun besok adalah metode FIFO. Tidak bisa, dia harus konsisten tiap tahun rata-rata seterusnya FIFO. Meskipun konsisten, tapi juga bisa diubah. Tapi kalau dirubah, itu perlu tracer ke belakang, dimundurkan 1 tahun, sehingga nilai material dari suatu persediaan itu atau keakuratan dari laporan keuangan itu akan bisa terjamin dan kebenaran kewajarannya. Nah, biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Nilai pasar adalah biaya yang mengganti untuk mendapatkan barang jenis pada tanggal persediaan saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokok. Perusahaan dapat mencatat audit and persediaan nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi. Nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan memperkirakan dapat merealisasikan diterima dan penjualan persediaan. Ini terendah dan nilai realisasinya kita melihat di sini adalah cost-nya. Di sini adalah net realizable value nilai tambah realisasinya. Maka yang terendah adalah 55.000 US dollar dan ini 4.500 US dollar dan ini 4.500 yang terendah. Sehingga 159.000 US dollar. Nah, kesalahan persediaan. Kesalahan menghitung atau harga persediaan yang tidak benar. Pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Kesalahan yang mempengaruhi laporan global dan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, pengaruh laba rugi. Kesalahan yang persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan adalah laba bersih. Persediaan awal terlalu rendah, maka harga pokok rendah. Terlalu tinggi laba. Bila persediaan awal terlalu tinggi harga pokok penjualan dan terlalu rendah laba. Bila persediaan akhir terlalu rendah, terlalu tinggi harga pokok penjualan dan terlalu rendah laba. Persediaan terlalu tinggi, terlalu rendah penjualan dan terlalu tinggi di laba. Pengaruh laporan rugi laba. Kesalahan persediaan mempengaruhi
perhitungan harga pokok, penjualan laba bersih dalam 2 periode. Kesalahan pada periode akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh keberlawanan pada laba bersih periode akuntansi PPA. Selama 2 tahun laba bersih benar karena kesalahan yang saling mengimbangi. Persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan penilaian persediaan secara keseluruhan. Ini salah satu contoh ya. Income statement yang di bawah terlalu rendah, di sini terlalu tinggi. Head over state terlalu tinggi sebesar 3.000. Nah, pengaruh posisi keuangan, pengaruh kesalahan presiden pada laporan keuangan ini ditentukan menggunakan persamaan akuntansi. Kesalahan persediaan terlalu tinggi, terlalu rendah, aset terlalu tinggi, terlalu rendah, nantinya kewajiban pengaruh, tidak pengaruh, terlalu tinggi laba, terlalu rendah ekuitasnya. Ini perputaran persediaan. Persediaan bisa dihitung perputaran 14,3 kali dalam setahun. Berarti persediaan itu berputar selama 14 kali, 3 ya. Dari ini adalah menggunakan metode rata-rata awal tahun dan akhir tahun nilai persediaannya. Nah, perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang yang terjual di nilai persediaan yang tersimpan. Makin besar perputaran, semakin cepat barang itu keluar. Apabila semakin kecil tingkat perputaran, semakin lama barang tersimpan di gudang, dan perputaran persediaan modal juga akan menjadi kecil. Ini salah satu contoh ya. Hari penjualan dan persediaan itu adalah dibagi rata-rata harga pokok dibagi tahun, dapat berarti perputaran rata-rata penjualan itu dibutuhkan 25 hari. Kalau yang satu adalah 243 hari ya. Nah, untuk menilai bersih dalam manajemen persediaan. Terima kasih teman-teman ya. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan sesi kedua tentang perpektual. Tapi saya ingatkan lagi pada teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan beri komennya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komentar di sana. Selamat menggunakan video ini dan bisa bermanfaat bagi pada teman-teman. Thank you for watching.